record juga ya. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Kita di siang hari ini kita mengawali kuliah pertama ya, ini perpajakan kelas H. Jadi saya perpajakan itu saya tim teaching dengan Bu Nita, tapi khusus kelas H ini saya sendiri. Jadi nanti dari awal sebelum semester sampai akhir sesudah UTS masih dengan saya. Berbeda dengan kelas EFG kalau nggak salah itu nanti sesudah mid bertemu dengan Ibu Nita. Tapi kalau khusus kelas ini nanti dengan saya ya dari awal sampai akhir. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu langsung walaupun masih dalam tatap maya ya, tapi saya rasa tidak mengurangi semangat dan antusias dari Mbak dan Mas semuanya untuk tetap bersemangat untuk memperkaya pengetahuan dan skill Mbak dan Mas. Jadi dalam kesempatan ini kita berada dalam kondisi mempelajari mata kuliah perpajakan. Seperti mata kuliah lain, tentu di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang RPS, silabus, dan segala macamnya. Jadi sebelumnya nanti saya akan menjelaskan, tapi tidak menutup kemungkinan nanti apabila ada pertanyaan boleh disampaikan ketika akhir sesi ya. Sebentar. Nah, untuk RPS dan silabus, Mbak dan Mas sudah bisa disaksikan ya di Sunan. Jadi nanti bisa di-download juga. Jadi nanti bisa di-download dan dipelajari. Nah, yang pertama, saya rasa yang penting untuk diperhatikan yaitu silabus ya. Nah, ini coba saya share screen. Di sini terlihat ya Mbak dan Mas. Jadi, kenapa yang pertama kita mempelajari silabus, Bu? Karena dari sini kita ibaratnya ketika kita mau berperang, ini istilah ininya ya, istilah beratnya, kita harus menetapkan sasaran kita dulu. Jadi kira-kira ke depan itu kita mau ngapain aja, terus bagaimana sistem penilaiannya, terus apa saja yang harus dilakukan. Nah, itu nanti kalian melihat di silabus. Tapi kalau di RPS nanti kalian bisa melihat secara rinci per minggunya. Jadi per minggu kita akan mempelajari apa-apa. Nah, itu dilihat dari RPS. Nah, sebelumnya kita ini ya membahas dulu. Jadi perpajakan ini apa sih, Bu? Gitu. Nah, kalau perpajakan tentu anak akuntansi tentunya sudah tidak asing lagi ya ketika mendengar kata pajak atau perpajakan, tapi saya rasa kalau saya pribadi dulu ketika saya mau dapat kesempatan untuk mempelajari perpajakan, kenapa sebelumnya saya sampaikan kenapa disampaikan mendapat kesempatan untuk mempelajari perpajakan, karena kita ini aja ya realistis aja ya. Jadi kalau misalkan kita sekolah seperti ini atau kuliah seperti ini, kita ada kurikulumnya dan kita ada tema-tema yang harus dikuasai per minggu gitu. Jadi dari sini kita otomatis meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk mempelajari step by step. Oh apa aja sih yang tercantum di RPS kalau tiap minggunya seperti itu ya. Nah. Kalau misal tidak ikut kuliah, mungkin kita bisa belajar juga, Bu, dari YouTube dan sebagainya, atau dari sumber Google atau apa. Cuman rasanya sifat manusia itu kalau dipaksa, di pressure, biasanya dia hasilnya akan lebih wow ya gitu. Jadi ketika kita ada RPS, oh per minggu kita akan belajar tentang apa-apa nanti terus berikutnya mungkin pertemuan berikutnya akan ada kuis atau nanti UTS atau UAS. Nah, nanti kita akan
semakin terpacu. Jadi kita meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mempelajari perpajakan. Nah, perpajakan dari kata pajak ya, tanpa tambahan awalan dan akhiran, tentu ya merupakan sesuatu yang dibayarkan kepada pemerintah, gitu ya intinya. Jadi nanti definisi pajak dan seterusnya kita akan membahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Jadi kalian bisa sambil cek RPS ya ketika saya menyampaikan seperti ini. Nah, nanti kita intinya di mata kuliah perpajakan ini mempelajari apa sih Bu gitu. Jadi mempelajari apa itu pajak, terus istilah lain apa yang harus dibedakan dengan pajak seperti hibah, warisan gitu tuh. Jadi nanti kalian akan mempelajari di bab selanjutnya. Lalu juga akan belajar tentang PPh, PPN. Nah, ketika kalian sudah mengetahui teorinya, diharapkan kalian nanti juga bisa menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak. Sebenarnya ini sangat bermanfaat ya, karena ibarat kata kalau kita tidak tahu ilmunya, ketika kita berada di dalam situasi tertentu tuh kita akan merasa grogi. Maksud saya seperti ini, misalkan orang tua kalian pegawai atau mungkin yang di rumah punya usaha, nah nanti otomatis itu akan menjadi wajib pajak ya, atau mungkin seseorang yang memungut pajak. Nah, saya harapkan Mbak dan Mas di sini sebagai intelektual ya, karena kalian menjadi anak kuliah otomatis sudah layak dan sudah patut saya panggil intelektual. Jadi nanti kalian bisa menginformasikan kepada orang tua atau bude atau paman atau sekitar. Jadi kalian bisa mengaplikasikan ilmu kalian gitu ya perpajakan ini. Karena kalau ketika kita membayangkan di situasi real, ingatan manusia itu akan lebih ini ya akan lebih kena gitu. Jadi ketika nanti sudah mempelajari nanti bisa diaplikasikan, misalkan orang tua kalian itu jualan toko kelontong atau mungkin pengusaha yang punya toko. Nah, nanti kalian akan semakin mengerti. Nah, yang dicapai dalam mata kuliah ini tuh apa sih, Bu? Nah, secara umum yang pertama kita konsep dasar perpajakan, terus setelah itu kalian mampu menghitung sendiri ya menurut saya. Nah, setelah itu kalian harus mampu mengaplikasikan peraturan perpajakan. Karena seperti yang kalian tahu, yang penting kita tahu real utamanya dulu ya, baru nanti update-nya kita akan pelajari selanjutnya. Karena yang namanya peraturan perpajakan itu memang sering diupdate gitu ya, maksudnya tidak mesti setiap tahun juga sih, ada yang setiap tahun, ada yang berapa tahun sekali. Nah, jadi tidak usah bingung, tidak usah takut dulu, Bu ini sudah update belum peraturannya. Yang penting istilahnya kita belajar itu, belajar pakemnya dulu ya, pokoknya dulu, nanti ketika kita mau tahu update-nya di mana, nah nanti setelah kita menguasai yang dasar itu dulu gitu. Nah, tentu ada pertanyaan, kenapa peraturan perpajakan misalkan perlu diupdate, Bu? Nah, pemerintah selalu berupaya ya bagaimana istilahnya menarik dari wajib pajak dari rakyat dan diberikan juga ke rakyat gitu. Jadi memang selalu diusahakan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan berbagai pihak. Artinya tidak merugikan rakyat, tetapi juga meratakan pendapatan. Jadi fungsi perpajakan itu nanti di season selanjutnya diantaranya saya kasih bocoran, nanti ada fungsi regulator dan fungsi budgeter. Nah, artinya regulator atau regulation di sini apa, Bu? Pajak. Jadi pajak itu mengatur. Jadi antara masyarakat yang kaya nanti kan otomatis ketika dia beli mobil atau beli barang mewah atau dia punya penghasilan yang di atas PTKP. PTKP itu apa? Penghasilan tidak kena pajak. Nanti dia kena pajak. Nah, hasil pemungutan pajak ini diberikan lagi untuk kesejahteraan rakyat yang penghasilannya kurang gitu ya. Contohnya dan contoh real aja lah, misalkan kalian menggunakan jalan ya, jalan raya itu. Nah, itu kalau kalian tahu per tahun orang tua kalian atau mungkin kalian sendiri yang sudah membayar pajak kan membayar pajak itu. Nah, pajaknya itu tentu akan digunakan untuk kesejahteraan oleh rakyat itu sendiri ya. Jadi untuk memperbaiki jalan apa gitu. Makanya
Asumsinya semakin besar kendaraan bermotornya, pajaknya juga semakin gede karena dia menggunakan jalan itu kan semakin lebar ya, istilahnya misalkan motor lah, motor itu kan hanya di pinggir ya, pajaknya dia pun lebih sedikit. Beda halnya dengan misalkan truk atau mungkin mobil pribadi yang semakin besar ukurannya, semakin mewah, otomatis dia juga pajak kendaraan bermotornya lebih mahal gitu. Jadi sebenarnya ketika digunakan untuk memperbaiki jalan dan pengeluaran pemerintah lainnya itu juga diatur. Contoh, misalkan jalan raya itu ada aturannya ya, kendaraan berat berapa yang boleh melewati jalan raya kota. Jadi kalau kalian lihat misalkan truk muatan itu kan tidak semuanya bisa masuk ke jalan besar kota gitu ya. Karena apa? Karena muatan berat ini bisa merusak jalan. Makanya dulu sebelum eranya Pak Ganjar, kalau kalian misalkan perjalanan ke Semarang lewat Demak itu, sebelum masuk perbatasan Demak, dari Semarang itu ada kayak tempat ini ya, nimbang truk itu loh. Jadi truk sebelum masuk ke kota ataupun meneruskan perjalanannya dia harus menimbang dulu apa namanya? Dia harus ditimbang dulu apa namanya? Beratnya, apanya. Nah, nanti kalau lebih dia didenda. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jalan raya kita yang mulus itu tidak rusak ya, karena kalau muatan truk tersebut over, otomatis jalan juga ikut rusak. Makanya kota-kota juga dibatasi, hanya truk-truk yang berizin saja yang diperbolehkan. Hanya truk-truk berizin saja yang diperbolehkan masuk perkotaan seperti itu. Nah, terus sekarang ini kita sampai di screen tentang kemampuan akhir yang diharapkan. Nah, ini lebih spesifiknya. Kalau tadi saya sampaikan kalau capaian pembelajaran mata kuliah itu adalah ini ya, apa namanya? Fungsi secara apa atau tujuan secara umum terlebih dahulu. Nah, terus kalau kita berbicara tentang kemampuan akhir apa? Nah, ini supaya kalian bersiap-siap ya. Jadi, kalau saya pribadi, ini semester berapa ya Mbak? Kebanyakan ya? Semester 5 ya kayaknya? Betul? 3 Bu. Oh, baru 3. Oh, baru 3. Oh, enggak apa-apa, berarti kan masih anget-anget lah ya. Cuman memang kenapa saya terapkan absensinya 15 menit, karena saya juga belajar dari Bu Nita. Sudah tahu Bu Nita belum? Bu Nita Andriani Budiman. Sudah kenal ya? Sudah pernah diajar? Oh, belum pernah diajar. Beliau itu sangat bagus mengenai disiplin, tapi pada dasarnya kita pengajar, di sini juga sekaligus pendidik ya. Kalau pengajar, kalian membaca materi sendiri itu sudah bisa, tapi karena kalian masih muda, jadi masih memungkinkan untuk diarahkan. Jadi makanya kenapa diberikan toleransi waktu 15 menit supaya kalian juga terbiasa disiplin nantinya pada waktu menjadi mahasiswa ataupun setelah lulus kuliah. Nah, ini untuk kemampuan akhir yang diharapkan apa aja ini? Satu, yang pertama yaitu secara umum ya, ini otomatis kalian harus mempelajari dulu. Nanti saya ketika lulus mata kuliah perpajakan, insya Allah ya, dengan hasil yang memuaskan, itu saya harus bisa ngapain sih? Jadi minimal kalian bisa menjelaskan konsep dasar perpajakan di Indonesia. Terus ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia itu seperti apa. Karena masing-masing negara otomatis tentang pajak ini mempunyai aturan sendiri-sendiri ya. Terus yang ketiga yaitu konsep dasar pajak pertambahan nilai. Ini PPN. Terus yang selanjutnya yang nomor 4 tentang PPH. PPH nanti bisa dibagi lagi, yaitu ada PPH 21, 22, dan seterusnya. Terus setelah mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, Mbak dan Mas juga mampu ngapain lagi, yaitu mampu menghitung dan
mengisi SPT, PPH, pasal 21, 22, dan seterusnya. Nah, setelah itu Mbak dan Mas juga mampu membuat rekonsiliasi fiskal dan menghitung pajak akhir tahun orang pribadi. Nah, kalau secara singkat materinya dari apa yang disebutkan di atas tadi, yang kemampuan akhir disingkat seperti ini ya. Jadi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar perpajakan di Indonesia, yang kedua ketentuan umum, tata cara perpajakan, konsep dasar PPN, dan seterusnya sampai nanti nomor 6 kita belajar tentang PPh tahunan ya. Jadi ada rekonsiliasi fiskal dan seterusnya. Nah, sekarang tentu ketika mengikuti perkuliahan selama 1 semester nanti Mbak dan Mas juga dapat nilai ya. Tapi dapat nilainya itu tentu masing-masing mata kuliah ada komposisi masing-masing atau komponen komposisi penilaian masing-masing. Nah, di sini saya perlu menyampaikan dan mohon diperhatikan dengan baik, terutama untuk Mbak dan Mas yang ingin mendapatkan nilai maksimal ya, karena jangan sampai nanti sudah melewati 1 semester ternyata harapannya dapat A, tapi ternyata dapat B. Nah, sebenarnya karena itu tadi kalian belum menetapkan sasaran atau strategi. Jadi menurut saya penting ketika istilahnya kita berperang ya, berperang itu kita harus menetapkan dulu sasaran kita seperti apa. Nah, terus aturan main atau peraturannya itu seperti apa. Nah, yang pertama yaitu kehadiran di sini nilainya 5% ya. Jadi silakan absen di Sunan sesuai batas waktu yang sudah saya sampaikan. Jadi karena ini adalah setiap hari Selasa dan jam 1, otomatis toleransinya adalah 15 menit. Dan yang terpenting lagi, jangan lupa Mbak dan Mas ini jangan sampai salah ngeklik ya. Jadi yang sebelumnya saya pernah juga tuh ada yang komplain, Bu, saya tuh buru-buru ngekliknya. Jadi saya seharusnya hadir tapi ngeklik tidak hadir dan bla bla bla. Nah, itu jadi sudah saya sampaikan di awal. Jadi mohon hati-hati dan konsentrasi dan dipastikan sinyalnya juga bagus ya pada saat ngeklik absensi gitu. Karena takutnya nanti tidak tersimpan atau bagaimana. Nah, terus misalkan ketika saya melakukan perkuliahan sinkronus atau tatap maya seperti ini, walaupun di absensi Sunan kalian mengisi hadir, tetapi ketika saya panggil ternyata kalian tidak menjawab. Nah, itu jadi bisa saja di absensi, jadi nanti absensi yang menghitung saya ya, jadi bisa saja saya tulis tidak hadir, karena kenyataannya walaupun di Sunan hadir, ketika saya panggil, sinkronus ternyata kalian tidak hadir gitu. Jadi ketika perhitungan untuk masuk nilai pun nanti masuknya menjadi tidak hadir seperti itu ya. Nah, terus ini yang porsinya paling besar ini apa ya komponennya? Yaitu tugas dan keaktifan, Mbak dan Mas. Nah, di sini tugas dan keaktifan 45%. Jadi nanti kalau keaktifan itu biasanya kalau saya sendiri biasanya ini ya, apa namanya, ketika saya menyampaikan pertanyaan atau kesempatan, biasanya apa namanya, nanti saya akan melemparkan pertanyaan atau apa, nah nanti di situ akan saya catat sebagai keaktifan. Nah nanti tentu hanya di perkuliahan sinkronus ya gitu. Kalau perkuliahan yang asinkronus itu bagaimana Bu? Asinkronus itu yang kita tidak berkomunikasi langsung seperti ini, tetapi nanti saya sertakan video gitu. Nah, biasanya, saya katakan biasanya ya, saya kurang tahu, nanti ada kuis gitu untuk mengukur pemahaman Mbak dan Mas. Nah, itu makanya nanti masuk di tugas dan keaktifan. Makanya di sini nanti itemnya besar. Makanya harapan saya, ini salah satu tips sederhana dari saya ya, silahkan kalian mempelajari perpajakan ini step by step. Per minggu kalian lihat tuh di RPS, oh di RPS ini saya per minggu ini harus bisa mempelajari apa, misalkan seperti itu. Berarti saya harus membaca tentang materi apa, seperti itu. Nah, kalau ada tugas juga nanti diperhatikan di Sunan, gitu, kuis atau apa. Nah, kalau kuis biasanya
Karena asumsinya kita kan ini 3 SKS ya. Ada yang tahu enggak ini 3 SKS atau 2 SKS? Halo? 3 SKS ya kayak Mbak? Ada yang tahu enggak? 3, Bu. 3 SKS. Mbak siapa ini? Halo? 3 SKS. 3 SKS ya. Yang jawab Mbak siapa nih? Tifa. Tipa. Oh ya. Boleh ini Mbak silahkan ketik nama NIM di kolom chat ya. Gitu. Jadi saya catat sebagai keaktifan. Nah, saya kembali ke materi lagi. Jadi karena 3 SKS, per SKS itu 50 menit. Berarti 50 menit kali 3, 150 menit. 150 menit berarti 2,5 jam. Berarti setelah saya diskusi dengan Bu Nita, ketika saya memberikan tugas, lebih prefer dikerjakan pada saat jam itu, gitu, pada saat kalian perkuliahan itu berlangsung gitu. Jadi bisa kuis, bisa apa. Kalau saya kayaknya prefer kuis ya, kecuali kalau yang membutuhkan waktu lama mungkin oke lah saya kasih waktu 1 minggu. Tapi kalau kuis biasanya ini apa namanya saya berikan di jam-jam perkuliahan tersebut. Terus semisal nih Bu, ini saya sekalian ya, karena memang biasanya ketika ada tugas tuh ada aja yang apalah Bu saya enggak tahu atau bagaimana, atau misalkan ketika ngeklik kuis itu. Nah, ini karena semester 3 berarti sudah tahu ya tentu tentang kuis di Sunan. Kalau semester awal kan mungkin masih butuh dituntun, tapi kalau ini sudah semester 3 berarti asumsinya kemarin-kemarin 2 semester kemarin sudah pernah mengetahui tentang kuis itu bagaimana. Nah, kuis ini saya hanya akan memberikan kesempatan 1 kali ngeklik ya. Jadi saya sampaikan harap hati-hati ketika mengerjakan konsentrasi, jangan sambil gojek sama teman atau sama saudara. Terus sinyalnya juga diusahakan yang bagus gitu, yang stabil. Karena apa? Takutnya ketika kalian belum ngeklik submit atau belum ngeklik selesai, nah tiba-tiba saja nih Bu, apa namanya kuisnya selesai, misalkan seperti itu. Nah, nanti kalian jadi rugi. Nah, nanti minta susulan apalah. Saya kalau tugas tidak ada ya, saya sampaikan di sini. Jadi silakan diperhatikan tidak ada tugas susulan. Karena saya sudah membuat soal itu saja sudah butuh effort ya gitu di tengah aktivitas lain. Jadi sudah butuh effort, jadi silakan kalau memang misalkan di pertemuan 2 atau berapa kalian merasa apa tugasnya tidak maksimal atau belum mengerjakan tapi sinyalnya jelek atau mungkin salah ngeklik sehingga kalian submit padahal belum mengerjakan sama sekali, atau yang tidak sempat mengerjakan sama sekali karena tidak tahu kalau ada kuis misalkan. Nah, itu istilahnya ini jangan meratapi nasib ya, tapi segera bangkit karena masih ada kesempatan selanjutnya gitu. Jadi otomatis saja sudah saya sampaikan di awal pertemuan ini, ketika tidak mengerjakan tugas di pertemuan berapa ya tidak usah WA, Bu, saya tidak bisa mengerjakan Bu, boleh enggak minta susulan. Jadi tidak ada ya tugas susulan, tapi langsung saja konsentrasi ke tugas-tugas selanjutnya gitu. Tapi kalau UTS dan UAS beda lagi gitu. Cuman kalau tugas terus terang saya sampaikan di awal tidak ada gitu ya. Nah, terus tentang referensi nih Bu. Nah, sumber referensi. Di sini tertulis kalau sumber referensi tentang ini semua ya. Nah, sumber referensi wajib ini Mbak dan Mas mudah sekali nih, bisa langsung di-download di Google. Caranya bagaimana Bu? Caranya di-copy saja ini dari Undang-Undang Nomor 16 bla 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 ini. Di-copy terus di-copy di Google ya Mbak ya. Di-copy paste di Google. Nah, caranya kalian ketika download, saya peringatkan atau saya sampaikan maksudnya saya berikan tips ketika download nanti cari website yang resmi ya. Semisal pajak, www.pajak. apa atau mungkin
websitenya Kemenkeu. Jadi jangan mendownload di web-web pribadi. Web-web pribadi itu misalkan saya punya web pribadi gitu, misalkan apa namanya? Mohon maaf nih ada yang WA tidak bisa join Zoom, padahal yang lain bisa kan ya? Berarti permasalahan tidak di saya ya. Jadi seperti itu caranya. Jadi sumber referensi wajib nanti bisa di-download pakai Google dulu. Nah, kalian bisa latihan tuh baca baca undang-undang tuh isinya apa gitu. Kalau pusing nggak usah khawatir karena sudah sifat manusia ketika kita baca undang-undang tuh pusing. Tapi saya punya keyakinan di balik kesulitan tuh pasti ada kemudahan gitu. Jadi di dunia ini semua by proses ya. Jadi kalau yang instan-instan itu biasanya dasarnya atau fondasinya kurang kokoh. Beda kalau yang kita melewati proses step by step. Saya pun baca undang-undang yang mungkin usianya 2 kali kalian ya, atau belum, itu ketika baca undang-undang juga sama, pusing gitu. Cuman tidak apa-apa, memang sudah sifat lahiriah manusia seperti itu ya. Nanti ketika sudah tidak pusing dibaca lagi. Karena kalau misalkan manusia itu super power, artinya tidak punya sifat pusing, jenuh. Nah nanti manusia itu semakin rentan untuk memiliki sifat sombong ya gitu. Jadi memang manusia itu diberikan kelebihan dan kelemahan. Kalau kita belajar awal-awal pasti pusing, enggak masalah, nanti disesuaikan kondisi saja. Jadi ketika tubuh fit, pikiran segar, terus kondisi mendukung ya, artinya kita bisa konsentrasi. Mungkin masing-masing mahasiswa, Mbak dan Mas punya cara tersendiri. Ada yang cara belajarnya pakai dengar musik, ada yang cara belajarnya harus di tempat yang tenang, sepi, seperti itu. Kalau saya pribadi itu, saya juga enggak suka banyak membaca ya, karena memang kapasitas otak saya juga terbatas. Jadi saya senangnya itu mencari tempat yang nyaman, artinya yang misalkan tempat favorit saya misalkan kamar atau apa, yang tidak banyak suara, tidak banyak gangguan. Jadi saya mending belajar atau membaca 1 jam atau 2 jam penuh konsentrasi daripada saya belajarnya lama, misalkan 3 jam atau 4 jam, tapi di situ banyak ini ya faktor yang mengganggu sehingga tidak masuk-masuk di otak kita, itu tidak masuk-masuk. Jadi monggo nanti silakan disesuaikan dengan Mbak dan Mas ya. Nah terus di sini ada bukunya, kalau ada yang mau tanya, ada bukunya nggak Bu? Kalau kita mata kuliah perpajakan ini ada. Kalau kalian mau invest lebih, boleh nih di Siti resmi ya, dia penerbitnya Salemba 4. Nah, biasanya ada yang beli di Shopee. Kalau yang saya ajar ya mata kuliah lain pun juga ada. Cuman menurut kalau saya, kalau memang kalian ada uang lebih dan pengen berinvestasi, saya pengen punya buku tuh Bu, memang dasarnya saya suka belajar dan memang enggak ada ruginya ya. Ini saya sharing sedikit karena saya juga pernah jadi mahasiswa seperti Mbak dan Mas, dan saya tidak menyangka kalau saya akhirnya akan berprofesi sebagai dosen gitu. Jadi dulu saya ketika kuliah itu kayaknya sayang gitu kan, beli buku gitu ketika dosen memberikan. Jadi saya belinya fotokopi, diperkecil, terus buram gitu ya. Nah, udah kita baca, udah diperkecil, buram tuh ternyata enggak nyaman ya di mata. Akhirnya saya berkembang sedikit lah ya. Oke lah, saya invest sedikit lah di ini apa namanya, ketika dosen memberikan referensinya ini. Saya fotokopi diperkecil, tapi saya ubah kertasnya bukan kertas buram, tapi kertas putih ya. Nah ini agak mendingan sih, cuman tetap aja diperkecil. Nah, ketika saya habis lulus S1, ini cerita sedikit yang mungkin bisa dijadikan pengalaman Mbak dan Mas di sini. Ketika saya lulus S1, saya sama sekali tidak kepikiran untuk menjadi dosen gitu. Nah, walaupun ibu saya itu dosen ya, tapi dosen pertanian. Tapi saya merasa saya anak ekonomi dan saya benar-benar tidak pernah kepikiran jadi dosen karena saya dulu juga SMA-nya IPA. Tapi kenapa kuliahnya akuntansi, itu juga banyak ceritanya, tidak masalah. Jadi di sini misalkan ada anak IPA, kalau anak IPS
justru malah semakin tidak masalah ya, karena ketika SMA atau dari SMK kan kalian sudah mengenal akuntansi. Nah, sekarang pertanyaannya, semisal kalian merasa insecure nih, insecure itu misal cemas ya, nanti bisa di browsing kalian di Google atau di YouTube. Misalkan saya insecure nih Bu, saya kok semester 3 ya, saya kok masuk akuntansi nih kayaknya gimana ya Bu, ya kok semakin pusing atau gimana. Nah, jangan khawatir karena saya sendiri juga anak IPA ya, dan saya dasarnya itu kenapa saya setelah mengikuti, kalau dulu zaman saya kan SPMB ya namanya, kalau sekarang nggak tahu sih kalau tes masuk itu. Nah, kenapa akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di akuntansi, karena saya dasarnya tuh enggak, itu tadi seperti yang saya sampaikan, saya enggak suka belajar yang lama-lama. Jadi saya enggak senang yang ngapalin panjang gitu. Jadi kalau misalkan kedokteran atau yang mata perkuliahan lainnya yang membutuhkan bukan perhitungan, hafalan yang panjang gitu, saya tuh enggak senang. Tapi kalau akuntansi itu menurut saya kan asiknya dia di perhitungan ya. Jadi kita mempelajari sedikit tapi apalannya sedikit tapi dia lebih banyak perhitungannya. Nah, makanya saya tertarik dengan akuntansi seperti itu. Nah, kembali lagi tentang tadi ya yang fotokopi diperkecil dan putih itu. Jadi setelah saya lulus S1, saya kerja di perusahaan ekspor impor. Nah, setelah itu saya juga sempat menjadi dosen tidak tetap ya, tetapi karena memang cita-cita saya di perbankan, jadi ketika saya diterima di perbankan ya saya meninggalkan dunia itu tadi semua yang sebelumnya saya menjadi staf internal audit. Setelah lulus S1, saya cari lokernya di koran aja, Suara Merdeka. Terus akhirnya saya masuk perbankan, nah ternyata karena perjalanan hidup ya, saya menjadi dosen gitu. Nah, ketika menjadi dosen sebenarnya apa yang kita pelajari itu sama ya, walaupun mungkin ada update ya, tentunya kurikulum tetap ada update ya. Saya lulus kuliah S1 itu 2009, bayangkan Mbak dan Mas sekarang 2021, otomatis tetap ada yang namanya update kurikulum, dan memang harus ada ya, karena mengikuti perkembangan. Cuman satu hal yang saya catat ketika saya menginginkan referensi lain, misalkan kayak kita nih perpajakan ya, kita pakai bukunya Salemba 4. Nah, ketika saya berkuliah dulu, tentu saya enggak pakai buku ini ya, karena kan ini buku baru ya 2019. Ketika saya cari-cari nih buku saya, dan kebetulan juga suami saya itu satu jurusan dengan saya ya, akuntansi, dan kebetulan juga berprofesi sebagai dosen walaupun tidak di UMK. Jadi kita punya rak buku yang isinya akuntansi, karena memang suami saya juga orang akuntansi ya gitu. Ketika saya mau mencari referensi lain ya, walaupun sekarang sudah usum e-book ya Mbak ya, e-book itu artinya buku yang lewat elektronik. Tapi terkadang saya lebih nyaman pakai buku secara yang kasat mata, artinya yang hard copy gitu. Ketika saya mau mencari referensi itu, adanya kok apa ya, buku yang diperkecil dan difotokopi itu tadi jadi tidak menarik gitu kan. Jadi useless, artinya tidak berguna. Berbeda halnya ketika saya kuliah dulu, misalkan beli buku, tetapi dia bentuk buku ya, entah asli entah enggak, saya enggak tahu sih, kurang paham karena udah lama, cuman dia berbentuk buku gitu. Ketika berbentuk buku tuh kita ketika membacanya juga enak ya gitu, karena memang kalau saya, karena memang saya profesi dosen ya Mbak ya, jadi saya terkadang pengen tahu, oh dari referensi lain tuh seperti apa gitu, walaupun tidak usah khawatir, acuan utamanya kita tetap pakai dari siti resmi ini, Salemba 4. Nah, terus kalau beli di Shopee bagaimana Bu? Menurut pengalaman saya ya, dan mungkin Mbak dan Mas ini kan kemarin satu tahun sudah mengalami kemarin beli buku apa. Biasanya kalau di Shopee itu karena kita tidak lihat realnya, biasanya datangnya itu bisa buram kertasnya, atau ternyata pas datang bukunya kecil sekali. Jadi bisa dibayangkan misalkan kalian ini sudah mata kuliah perhitungan, ya kan? Ketika kalian membaca tulisannya kecil, tambah males, tambah dibuang nanti ya gitu. Jadi kalau ada uang lebih bisa beli langsung di Salemba 4 gitu ya. Kalau membutuhkan kontaknya mungkin bisa langsung diantar ke rumah kalian, karena kan mungkin ini ya, kalau dulu zaman dulu tuh masih di koordinir di Kaleb ya, artinya sekarang kan Bu Weti ya, tapi
karena zaman pandemi seperti ini dan juga mahasiswa tidak diwajibkan datang ke kampus, jadi saya bisa memberikan kontak kalau nanti ada yang butuh ya, nanti chat aja di grup gitu. Jadi ada yang butuh kontak dari Salemba 4, biasanya saya belinya di Pak Wagiman gitu. Nah, nanti biasanya dapat diskon juga. Terus nanti dikirim ke alamat rumah Mbak dan Mas gitu. Jadi enggak perlu ngambil di mana gitu. Jadi saya biasanya kalau pas saya kebetulan ngajar perpajakan juga baru semester ini ya. Jadi kita sama-sama belajar walaupun saya sudah pernah lulus ya. Waktu S1, cuman di sini kita sama-sama belajar jadi enggak usah merasa aduh Bu, pusing kayaknya perpajakan. Justru kalau saya ya, saya merasa malah asik karena itu tadi, karena kita akan tahu gitu. Jadi ketika orang berbicara tentang pajak, karena itu tema yang sangat populer ya di sekitar kita, kalian tidak jadi orang yang buta informasi ya artinya, tapi kalian nyambung. Jadi ketika ada orang yang membahas atau gimana gitu, kalian bisa ikut nimbrung karena kan itu tadi kalian sudah ikut mata kuliah perpajakan. Tapi saya sampaikan di sini tidak bim salah bim ya, artinya ketika kalian mengikuti mata kuliah perpajakan otomatis saya pasti bisa nih Bu, perpajakan nggak bisa. Jadi harus memang melewati step by step-nya, kita belajar sesuai step-stepnya gitu. Jadi nanti ketika lulus kita bukan kaleng-kaleng, artinya memang otak manusia terbatas, tetapi tetap ada yang nyantol ya, apalagi apabila itu dihubungkan dengan lingkungan sekitar kalian. Misalkan kalian orang tuanya pegawai, nah otomatis nanti PPh 21 atau memiliki karyawan, otomatis nanti sebagai pemotong PPh 21. Tenang aja, pokoknya asik nanti. Nah, kalau menurut saya sih asik ya. Nah, sekarang karena silabus sudah selesai, sekarang saya mau pindah ke RPS. Bentar ya. Saya mau pindah ke RPS mana ya? Sebentar. Saya. Nah, ini RPS perpajakan sudah terlihat ya. Nah, jadi karena sudah ada di Sunan, jadi silakan di-download. Sekali lagi ya, saya sampaikan di-download, dibaca, diresapi. Karena kalau menurut pengalaman saya ya, rasanya sayang kalau kalian melewatkan waktu yang kalian nanti ke depan kan otomatis mengikuti perkuliahan. Namanya perkuliahan 1 semester tuh pasti ada suka duka ya, semangat juga pasti ada naik turun. Jangan sampai kalian menyesal, misalkan seharusnya kemampuan kalian tuh bisa dapat A gitu, tapi tetapi kalian di situ tidak maksimal gitu. Nah, nanti kalian jadi menyesal. Padahal kan kalau mengulang juga sayang waktu ya, sayang waktu, sayang apa namanya? Sayang waktu, sayang inilah rugi waktu, tenaga, harusnya kalian bisa melakukan atau mengejar atau mempelajari aktivitas lain, tetapi itu tadi sama-sama kuliah 1 semester, jadi menurut saya diusahakan dapat yang terbaik. Cuman kalau misalkan saya mampunya seperti ini Bu, misalkan gitu, karena kan kita tidak tahu ya masing-masing manusia atau masing-masing person itu tentu punya kemampuan sendiri-sendiri. Cuman menurut saya tidak ada masalah, yang terpenting dari pribadi itu sendiri dia sudah dimaksimalkan atau belum gitu. Nah, ini kalau tentang di RPS, nanti kalau mau baca keterampilan umum, keterampilan khusus, ini juga ada. Cuman di sini yang mau saya sampaikan, nih ya, yang perlu kalian perhatikan dari RPS itu apa. Nah, itu minggu ke-1 kita ngapain. Nah, ini 3 SKS tadi, benar ya. Jadi enggak ngantuk, saya cuma ngecek aja karena jam 1. Jadi ini berkah bagi Mbak Sahabat tadi yang sudah nulis di chat ya. Saya biasanya memang gitu ketika kuliah sinkronus, nanti
karena ini dari RPS ini ya, ditulis seperti ini, jadi nanti sinkronus biasanya nunggu aba-aba dari saya ya gitu, karena RPS ini kan kemarin yang buat Bu Nita gitu. Kalau mungkin nanti ketemu saya, ada yang ambil komunikasi bisnis enggak? Ada? Belum ada ya? Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Iya, Kalau ada. mungkin nanti ketemu saya, mungkin kan nanti pengajarnya juga banyak ya, ada Pak Dwi, ada Pak Febda. Kalau saya kebetulan juga enggak bagi kelas, jadi yang saya pegang kombis juga dari awal sampai akhir seperti mata kuliah ini. Saya biasanya mencantumkan kapan minggu saya harus sinkronus, kapan saya harus asinkronus gitu. Cuman kalau ini kelihatannya dari Bu Nita ini, RPS ini kita lebih fleksibel ya. Jadi di mana kita nanti sinkronus, ya saya akan umumkan di grup, tapi minimal biasanya 2 kali sebelum UTS dan 2 kali sesudah UTS. Jadi biasanya seperti itu. Jadi nanti dipastikan temennya, semisal yang di kelasnya belum ada yang belum gabung di grup WA, silakan diinformasikan untuk segera gabung di grup WA ya, karena komunikasi kita rasanya lebih direct, lebih langsung kalau melewati WhatsApp group gitu. Kalau Sunan biasanya untuk pengumpulan tugas apa dan informasi lainnya. Nah, yang pertama ini minggu ke-1 ya. Kita ngapain aja nih? Nah, visi-visi program studi akuntansi UMK. Hafal akhir. Terus RPS, silabus, dan pengantar perpajakan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk pertemuan kedua kita ngapain, Bu? Nah, ini kemampuan akhir yang diharapkan ini kalian bisa membaca, mempersiapkan. Nah, bahan pokok kajiannya apa? Nah, jadi minggu depan saya harapkan sebelum pertemuan dari Selasa depan, jadi kalian yang harus dipelajari ini. Nah, saya rasa yang saya sampaikan sudah cukup. Apa ada pertanyaan dari Mbak dan Mas? Silakan. Bu, saya mau tanya, tapi di luar materi nggak apa-apa, Bu? Boleh? Apa, Mbak? Itu kan kemarin Sunan saya telat isi mata kuliah, masih kosong, yang lain sudah. Itu kan ada miskom sama bagian sekretariat untuk mahasiswa kuliah. Nah, itu yang di bagian cetaknya, absensi cetaknya yang di kertas itu apakah nama saya sudah ada, Bu? Atau belum? Oh, Mbaknya tapi di absensi Sunan ada enggak, Mbak? Ada di Sunan, tapi tadi kan tadi kemarin Pak Sularno bilang yang bagian BAK itu di Sunan bisa ada, tapi belum tentu di itu di kertasnya gitu. itu. Jadi semisal nanti ditambahkan ya, Bu. Oh iya siap. Jadi gini Mbak, biasanya nanti karena kenapa kemarin Mbak kok telat dari cetakannya? Itu kemarin ada miskom kalau nggak salah sama bagian sekretariat gitu. Untuk mahasiswa KIP kuliah kan ada pengajuan di awal di bulan, tapi sampai di akhir Agustus itu belum dientrikan, jadi belum masuk di Sunan. Ya Mbak, siap. Oke, nanti jadi absensi ini belum saya ambil ya, kebetulan insya Allah besok saya ambil, terus saya sesuaikan. Cuman tenang aja Mbak, kalau di Sunan ada, biasanya pasti saya tambahkan di absensi yang hard copy yang saya bawa. Cuman biasanya itu malah kalau yang agak susah itu biasanya di Sunan tidak ada, tapi di hard copy itu ada. Nah, itu malah yang susah. Tapi kalau yang di Sunan ada, nah itu pasti saya input manual, Mbak. Jadi tidak usah khawatir. Gitu ya, Mbak Sri Rezeki. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Terus ada lagi yang lain? Sudah cukup? Sudah jelas? Sudah siap ya? Kita ibarat nanti lari maraton 1 semester ke depan, cuman dilalui dengan semangat saja, karena tanpa semangat itu saya rasa ya sama-sama dilalui, tapi kalau dengan hati yang riang dan semangat tentu
hidup kita akan lebih happy ya, karena nah ini sedikit tambahan dari saya karena sudah tidak ada pertanyaan dan saya rasa sudah jelas ya apa namanya tadi silabus sudah saya sampaikan. Bagi yang misalkan tidak bisa bergabung, nanti insya Allah videonya akan saya upload biasanya kan seperti ini saya recording, nah nanti biasanya linknya dan videonya biasanya saya cantumkan di ini apa namanya di Sunan. Jadi misalkan tadi ada informasi yang terlewat atau sinyalnya kurang bagus, nanti bisa ditonton kembali di Sunan gitu. Karena itu tadi ya saya sampaikan tidak wajib bukunya, cuman kalau kalian pengen dan memang punya investasi lebih, boleh membeli bukunya. Mau asli, mau enggak, monggo silakan. Cuman kalau yang apa namanya tidak mampu, saya tidak ada uang nih Bu, tidak saya wajibkan beli. Cuman saya harapkan ada usaha untuk bisa mempelajari ya bagaimana caranya gitu. Tapi tentunya mendapatkan nilai yang baik dengan cara-cara yang baik juga gitu. Karena percuma kalian mendapatkan nilai bagus tapi didapatkan dengan cara yang tidak benar, itu pada akhirnya akan merugikan kalian juga. Tapi saran saya yang penting usaha maksimal dulu ya. Karena pada dasarnya tidak ada yang sulit di dunia ini kalau kalian mau berusaha gitu. Oke, sudah cukup? Ada pertanyaan atau tidak? Sudah tidak ada? Sudah absen semua ya, karena sudah jam 2. Jadi next juga seperti biasa, seperti hal ini, jadi silakan jangan lupa absen sesuai jam mata kuliah, toleransi 15 menit. Apabila nanti di pertemuan selanjutnya ada Sunan error atau apa, nah itu pembicaraan lebih lanjut kita di grup gitu, tidak usah khawatir. Tapi kalau Sunan normal, asumsinya kalian harus bisa absen sesuai jam yang ditentukan, karena di situ kita belajar disiplin juga ya, karena saya pengen ketika nanti kalian jadi pengusaha, kalau lulus atau sekarang pun juga bisa, kalian jadi pengusaha ataupun kerja sampingan ya, karena kan kita masih blended learning, ini artinya tidak full tatap muka. Ketika kalian belajar disiplin itu satu ukuran orang lain menilai kalian pertama kali. Gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya Mbak dan Mas. Mohon maaf apabila tadi saya dalam penyampaian ada kekurangan. Untuk komunikasi selanjutnya bisa disampaikan di grup dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan satu hal lagi ya, misalkan perpajakan itu setiap hari Selasa jam sekian, jadi pada saat jam kuliah tersebut diusahakan menengok Sunan ya, gitu. Jadi jangan hanya melihat di grup WA, tapi karena ya kalian terkondisikan seperti kuliah saja, cuman bedanya ini lebih praktis karena kalian hanya melihat di Sunan. Itu ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Selamat beraktivitas yang lain.